vaksin hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021. Kita semua agar bisa segera bangkit dari COVID-19 sesuai dengan timeline imunisasi massal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan. Kita harapkan insya Allah kondisi normal kembali itu akan muncul sehingga omset Bapak Ibu kembali normal seperti sebelum pandemi. Vaksin tepat, ekonomi sehat, itulah tema Rosi malam hari ini. Kabar baik tentang vaksin COVID-19 sudah kita terima. Apakah vaksin tiba pandemi lenyap? Masih bersama saya Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Erick Thohir. Pak Erick, kita lanjutkan kembali. Hari ini di DPR, Bapak mengatakan bahwa 15 juta akan tersedia akhir tahun ini, paling tidak. Agak simpang siur yang saya baca. Ada yang mengatakan akhir Desember ini kita sudah bisa langsung imunisasi massal, tetapi ada juga kalimat yang mengatakan awal tahun depan kita imunisasi massal. Bapak bisa klarifikasi di sini? Saya selalu bilang bahwa imunisasi massal itu kita akan lakukan di tahun depan. Di tahun ini kita mendapatkan 30 juta vaksin. Yang artinya satu orang itu kan 2 kali. Berarti kan jumlahnya nanti 15 juta. Kalau ternyata uji klinis ketiga di Bandung hasilnya baik ataupun yang di UAE hasilnya baik, ya apalagi kita sudah mengirim BP POM ke UAE, semuanya baik, bukan nggak mungkin di akhir tahun. Tapi saya rasa terlalu dini bicara itu karena kan uji klinisnya belum selesai. Ya. Nah, cuman saya rasa yang terbaik ya di tahun depan. Itu tapi sebenarnya itu sesuai dengan roadmap ya Pak ya, sesuai dengan karena sejak awal kan memang Pak Erick sudah mengatakan Januari. Awalnya Januari, tapi waktu itu kan kita berpikir mendapatkan vaksinnya di bulan Januari. Ternyata sekarang bisa lebih cepat. Kita diprioritaskan untuk bulan November sama UAE dan Tiongkok. Saya rasa itu sebuah kepercayaan mereka kepada kita. Pak Erick, tapi banyak yang menyaksikan bahwa nggak mungkin bahwa Januari ini kita bisa imunisasi massal. Ya, saya rasa kan kalau kita tadi niatnya yang terbaik, kalau ternyata mungkin kan alhamdulillah. Kita ini jangan jadi bangsa yang pesimis terus gitu. Nah, cuman kita coba maksimalkan, terbukti seperti ketika Ibu Menlu bersama saya kunjungan ke Cina dan juga UAE, ternyata alhamdulillah kan hasilnya baik walaupun awalnya masih dapat nggak nih gitu. Cuman ya kita cobalah. Karena jangan sampai kalau anak-anak milenial bilang sekarang jangan sampai itu PHP Pak. Enggak lah, insya Allah enggak. Karena semuanya ini kita coba yang terbaik sama juga bagaimana ketika kita memastikan Bio Farma punya capability, karena kan Bio Farma sudah tadi yang saya sampaikan sudah bisa produksi vaksin, ya, dan bahkan untuk vaksin polio sendiri Bio Farma itu captive marketnya 75% dari vaksin yang ada di dunia untuk polio. Jadi kita punya, cuman kan memang kebetulan COVID-19 ini kita belum pengalaman dan baru, jadi perlu waktu buat kita. Pak Erick, ketika vaksin bisa dibilang sudah di depan mata, rencana Januari imunisasi massal, apakah pemerintah sudah punya desain siapa yang akan mendapatkan pertama kali? Saya mendengar di depan Bapak mengatakan yang peserta BPJS Kesehatan dan berbayar untuk yang mandiri. Tapi apakah pemerintah di atas kertas sudah tahu yang akan didahulukan adalah tenaga medis karena mereka yang harus berhadapan dengan pasien COVID, atau juga masyarakat produktif karena mereka lah akan yang menggerakkan ekonomi. Desainnya seperti apa Pak Erick? Ya, saya rasa saya mengusulkan tadi sesuai dengan diskusi dengan Bapak Presiden, kita menyampaikan ke DPR ada 2 rencana kerja untuk vaksin ini. Vaksin bantuan pemerintah yang gratis, di mana database-nya itu melakukan
data yang ada di BPJS Kesehatan yang jumlahnya kalau tidak salah 221 juta yang sudah di sana. Tapi mesti di screening ulang, kita prioritaskan yang kepada yang tidak mampu tentunya. Lalu kita juga mengusulkan vaksin mandiri untuk kelas-kelas yang bisa mampu membayar. Nah ini yang kita coba. Lalu apakah grand design-nya seperti apa? Kita sudah ada diskusi kepada Bapak Presiden. Nah tentu juga kita akan bicarakan di komite, Menteri Kesehatan semua. Kita juga sudah menyiapkan TNI Polri sebagai koordinator untuk supaya ini vaksin bisa berjalan dengan baik dan tertib. Nah karena itu ya kita memang pasti nanti akan memprioritaskan ya yang di garda depan. Yaitu tenaga medis. Saya yakin tenaga medis ada di situ, TNI Polri di situ. Tetapi mungkin terlalu dini kan vaksinnya belum datang. Nanti kita udah janji-janji salah lagi yang tadi dibilang PHP. Tetapi yang namanya strategi harus ada. Ya. Karena pasti orang akan menunggu siap itu akan harus direncanakan juga. Harus. Kan, nanti ditanyakan lagi kenapa dia disuntik saya belum. Iya. Kenapa provinsi ini bukan provinsi ini. Nah, kenapa semua Jawa yang didahulukan. Ya, kan semua ada tolak ukurnya. Ya. Karena kenapa kalau kita lihat sendiri 8 provinsi juga masih tinggi kan. Nah itu yang mungkin menjadi skenario salah satu prioritas dibandingkan provinsi yang 0. Ya. Gitu. Pak Erik, saya ingin juga mendapat perspektif dari seorang dokter. Saya mengundang melalui sambungan Zoom Dr. Iqbal Mukhtar, seorang pemerhati kesehatan masyarakat yang memperoleh pendidikan di Massachusetts General Hospital, Harvard University, yang kini bekerja di Doha, Qatar. Selamat malam, Dok. Selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Pak Erik, dan selamat malam pemirsa sekalian. Dok, singkat coba saya ingin dapat perspektif dari Anda di tengah kejaran waktu berebut vaksin COVID gitu, nggak hanya Indonesia, semua negara membutuhkan vaksin COVID. Apakah menurut dokter apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah di jalur yang tepat? Saya pribadi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah berada pada jalur yang sangat tepat. Cuma memang kita perlu mengkomunikasikan apa yang dilakukan pemerintah ini secara tepat ini kepada masyarakat. Kenapa? Karena di masyarakat sekarang itu masih ada miskomunikasi. Jadi seolah-olah dianggap saat ini pemerintah itu telah memberi vaksin, di mana vaksin ini akan diberikan segera kepada masyarakat. Sementara di satu sisi masyarakat itu tahu bahwa vaksin dari Sinovac ini sendiri itu belum selesai fase 3. Jadi pemerintah perlu menjelaskan secara lebih detail bahwa sebenarnya kita ini masih pre-order. Jadi nanti vaksin itu akan secara bertahap, kemudian itu akan direview kembali di Bio Farma, kemudian dilakukan semacam modifikasi dan sebagainya, dan nanti setelah kita melewati fase 3, vaksin ini itu bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi kita menunggu sampai fase 3. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya sudah tepat, karena berbagai negara lain di dunia juga sudah melakukan hal yang sama. Seperti misalnya kalau kita melihat di Inggris, di United Kingdom, pemerintah Inggris itu telah memesan sekitar 350 juta unit vaksin. Sementara kita tahu sendiri bahwa populasinya mungkin hanya 1/5 dari vaksin itu. Tapi jadi mereka sudah langsung berlipat ganda memesannya ya, atau memproduksi, merencana untuk produksinya ya, Dok ya? Betul, jadi mereka itu bahkan telah memesan itu 350 juta unit vaksin. Ketika ditanya, kenapa mereka memesan sebanyak itu? Karena kan penduduknya tidak lebih dari 1/5. Salah satu alasan yang dikemukakan bahwa mereka ini mempersiapkan beberapa skenario. Jadi kan vaksin yang ada saat ini, tidak ada satupun vaksin yang telah mengkonfirmasi efektivitasnya. Jadi kita belum tahu efektivitasnya berapa, tingkat safety-nya berapa. Nah, the worst worst skenario mungkin vaksin itu ada yang tidak pas bagi mereka. Jadi mereka katakanlah misalnya vaksin itu goes beyond the expectation. Kita harus siap way out yang lain. Dan ini pertimbangan mereka memesan. Itu tadi yang sebenarnya juga dijelaskan oleh Pak Erik, selain ada Sinovac juga dengan UEA, dengan Kimia Farma. So sebenarnya the more is the merrier. Semakin banyak pilihan yang kita miliki, atau itu adalah semakin baik untuk kesehatan masyarakat. Gitu kan, Dok? Iya. Dok, kenapa saya undang dokter? Karena ini soal vaksin dari Cina. Sering dilabelkan haram gitu. Sebagai seorang dokter yang bekerja di negara Muslim,
Apa tanggapan dokter? Ketika selalu di Indonesia misalnya dikaitkan selalu produk vaksin dari Cina ini haram. Sebenarnya kalau saya melihat perspektif ketika kita melihat suatu negara dan kita mengasosiasikannya dengan status halal dan haram, menurut saya ini kurang tepat ya. Karena sebenarnya yang harus kita asosiasikan adalah kontennya. Jadi vaksin itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa konten ya. Yang core kontennya itu kan sebenarnya adalah kuman yang telah dilemahkan atau kuman yang telah dimatikan. Tetapi di samping kedua core konten tersebut, ada juga yang namanya preservatif, ada namanya aditif, ada namanya stabilizer. Nah, konten-konten ini ya yang terkadang mengandung hal-hal yang mungkin bagi Muslim itu kontraindikasi atau tidak dibenarkan. Nah, karena atas hal inilah, maka sebenarnya kami menyarankan kepada pemerintah agar di dalam upaya produksi dan distribusi vaksin ini itu pihak lain perlu dilebatkan dari awal. Pihak apa, Dok? Agak terputus? Iya, jadi pihak Majelis Ulama itu perlu dilibatkan sejak jadi bukan produksi atau distribusi vaksin, tetapi juga di dalam seluruh persoalan COVID yang ada. Kenapa? Karena status halal dan haram ini nanti itu akan ditentukan oleh Majelis Ulama. Dan kenyataan yang ada itu menunjukkan bahwa ada beberapa gambaran karakteristik fase vaksin yang kita lakukan dulu, yang itu coverage-nya itu berkurang karena ulama itu menyatakan ketidaksetujuan atas vaksinasi tersebut. Ya, hari ini jadi saya kira maaf dok, saya ingin juga memastikan bahwa hari ini Wapres Ma'ruf mengatakan sertifikasi halal jadi penting agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu akan kehalalannya. Dan hari ini kita mendengar Wapres Ma'ruf mengatakan bahwa MUI jangan harus jemput bola, jadi harus bersamaan dengan saat ini diproduksi sehingga pemerintah tidak lagi harus nunggu dari sertifikasi MUI. Pak Erik bisa memastikan ini nggak bahwa MUI juga cepat terlibat supaya tidak ada lagi pro kontra soal haram dan halal? Alhamdulillah waktu uji klinis 3 di Bandung kita mengundang MUI. Jadi sudah dilibatkan dari awal karena yang menentukan halal haram kan bukan kita, tetapi Bio Farma itu kan juga sudah terkenal dengan memproduksi vaksin halal. Kalau kita lihat di Bio Farma itu banyak negara-negara Islam mengorder vaksin dari Bio Farma karena punya track record halalnya. Nah karena itu dari awal kita libatkan dan saya setuju sama dokter bagaimana kepentingan juga klinis 3 ini berjalan tetapi jangan sampai kita menunggu. Sama juga kenapa di UAE juga kita merasa aman karena kan UAE negara Islam dan karena itu kita juga jemput bola kepala BP POM datang ke sana untuk memastikan ketemu dengan BP POM yang ada di UAE. Gitu. Ya. Terakhir sebelum saya mengucapkan berpisah dengan Dr. Iqbal, Anda termasuk penulis bersama dengan Universitas Indonesia yang menyandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, termasuk apa yang kita lakukan di 17 provinsi. Bisa singkat Anda membandingkan apa yang sudah dilakukan Indonesia mengatasi pandemi ini dibandingkan dengan negara-negara lain? Secara keseluruhan dapat kita katakan ya bahwa sebenarnya Indonesia itu telah melakukan penanganan pandemi yang sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh WHO. Tetapi ya kita harus akui di sana sini itu masih terdapat banyak kekurangan ya dan kekurangan ini perlu kita perbaiki. Di antara kekurangan itu saya kira yang paling utama yang telah dilakukan dan diperbaiki oleh pemerintah sekarang itu adalah dengan segera melakukan PSBB. Walaupun ini agak lambat ya. Kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara lain misalnya di New Zealand negara putus. Berhasil menanggulangi COVID ini dengan baik. Jadi New Zealand itu bisa melakukan lockdown itu bahkan pada saat sebelum ada kasus itu terjadi. Jadi begitu cepat. Nah Indonesia sendiri sedikit agak terlambat, tetapi saya melihat bahwa Indonesia telah melakukan perbaikan untuk mengatasi hal ini. Termasuk langkah yang dilakukan oleh Pak Erik di dalam melakukan pre-order vaksin ini merupakan langkah yang sangat tepat.
Baik. Karena nanti pada akhirnya apabila vaksin ini sudah jadi, itu nilainya itu akan lebih mahal. Jadi mungkin saja pada saat nanti vaksin ini telah jadi, kita itu akan kesulitan mendapat stok. Jadi keberanian Pak Erik Dislia dan pemerintah untuk segera melakukan antisipasi ini patut dihargai, meskipun ini perlu diberikan penjelasan secara lebih serius kepada masyarakat. Baik, terima kasih Dr. Iqbal Mukhtar, pemerhati kesehatan masyarakat dari Doha, Qatar. Selamat malam. Semua negara bisa dibilang ambruk menghadapi pandemi corona. Bagaimana dengan Indonesia? Kami kembali saat lagi.